Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, di sini saya Nurul Hidayah Puji Lestari selaku guru Ismuba SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dari siswa SMK Muhammadiyah 1 Lendah tentang memperingati Maulid Nabi. Saya bacakan untuk pertanyaannya, yaitu adakah bukti atau dalil untuk merayakan hari lahir Nabi dengan penghormatan? Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda agung, baginda Rasulullah itu menghormati hari Senin dengan berpuasa. Loh, kok dengan berpuasa? Nah, hadis riwayat Khotadroh radhiyallahu anhu itu meriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, hari Senin adalah hari lahirku. Hari Senin adalah di mana aku diutus sebagai utusan Allah, dan hari Senin di mana aku menerima wahyu. Nah, itu di hadis riwayat Muslim nomor 1162. Nah, itu sudah sebagai bukti dalil yang untuk merayakan hari lahir Nabi dengan penghormatan. Jadi kita sudah memiliki rujukan agama, dalil agama, dan bahwa perayaan tersebut itu dianjurkan. Misalnya seperti Mauludan dan juga mempelajari sirah-sirah Nabi. Nah, sebab itu merupakan cara kita mencintai Rasul, kita merindukan Rasul, kita mendorong orang-orang juga untuk mengingat beliau dan juga merefleksikan karakter beliau, karakter yang mulia. Nah, ini pertanyaan kedua, kita lanjut. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dapat dilakukan ketika Maulid. Nah, jadi gini. Pertama yang kita lakukan saat Maulid Nabi itu adalah perbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua itu membaca bacaan sholawat Nabi. Dan yang ketiga itu mempelajari kisah hidup Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di mana Nabi itu adalah sebagai suri teladan kita. Kita harus mengingat suka duka Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dicaci maki, dilempari batu oleh kaum kafir ketika beliau hendak pergi ke masjid, terus
dari atas loteng, kaum kafir itu meludahi Nabi ketika hendak mau melaksanakan sholat subuh. Baginda Nabi Muhammad tetap mendoakan, tetap sabar, tidak membalasnya. Ketika mereka sakit, Nabi Muhammad menjenguknya dan mendoakan yang baik-baik. Tidak ada yang mendoakan yang buruk-buruk. Bahkan dilempari, bahkan diberi kotoran, diludahi. Nabi tidak pernah marah. Nabi selalu tersenyum mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Misal nih dari atas diludahi, ya, di atas itu diludahi ketika hendak pergi ke masjid, cuy, kayak gitu. Nabi tidak pernah melontarkan kata-kata kasar, pasti alhamdulillah, ini ludah, kayak gitu, didoakan yang baik-baik, semoga cepat sadar. Nah, begitu sungguh mulianya Nabi Muhammad SAW dari tutur katanya, dari perilakunya, dari segala bentuk yang baik-baik. Makanya kita harus selalu menjadikan Rasulullah itu sebagai acuan, suri toladan kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang terakhir, itu apakah Nabi Muhammad dan para sahabat melarang perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad? Nah, gini teman-teman, yang pasti belum ada hadis atau belum ada hukum yang spesifik tentang larangan merayakan hari kelahiran Nabi. Bahkan para sahabat Nabi sendiri pun juga tidak ada perintah untuk larangannya. Namun perayaan yang tidak terjadi pada masa Nabi Muhammad dan sahabatnya itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk membuktikan atau dilarang, seseorang itu harus membawa penjelasan, yaitu kembali lagi kepada Alkitab kita, yaitu kitab Al-Quran dan hadis, serta ijtima atau kesepakatan para ulama yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi atau maulid Nabi itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk sampai saat ini perayaan maulid Nabi itu diperbolehkan karena itu tadi belum ada dalil yang spesifik terhadap larangan maulid Nabi. Nah, begitu ya, sungguh keren sekali dan luar biasa pertanyaan-pertanyaan siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Sangat membantu kita bahwa kita itu memang harus mencintai, kita itu harus mengingat bahwa kelak esok di hari akhir yang menolong kita adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, dan semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan kita selalu merindukan beliau di setiap saat. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah sendiri juga bersolawat terhadap Nabi Muhammad, terhadap kekasihnya.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, banyak kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.